Harga Bitcoin jatuh 7% dalam 24 jam terakhir, menjadikan harganya sekarang di kisaran 18.974 dolar. Ini adalah harga terendah sejak 18 bulan yang lalu. Bahkan di hari ini harga Bitcoin sempat menyentuh titik terendahnya itu di sekitar 17.600-an dolar. Apakah harga Bitcoin akan terus jatuh ataukah akan kembali naik? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang update harga Bitcoin-nya. Hari ini, tanggal 19 Juni tahun 2022, harga sebagian besar kripto itu sedang turun ya. Kita lihat di sini di CoinMarketCap, harga Bitcoin itu dalam 24 jam terakhir turun 7%, Ethereum malah lebih parah lagi turunnya sampai 8%, Binance 8%, dan sebagainya Sobat Investor. Tapi semuanya ya, kita bisa lihat nih, semua koin-koin besar itu turun kecuali ini ya. Kecuali stable coin mah nggak usah dimasukkan ke dalam hitungan ya, karena memang mereka itu adalah stable coin. Luar biasa sekali, memang sekarang fasenya sedang bearish. Dan sekarang sebenarnya adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memilih koin-koin yang kita yakin akan naik lagi Sobat Investor. Dan kita tentu saja bisa melakukan dollar cost averaging atau membeli terus secara mencicil Sobat Investor. Nah, berita-berita di media juga sekarang nadanya sedang tidak begitu bagus ya. Seperti ini berita di News BTC. Bitcoin menembus harga 19.000 dolar. Apakah fase jual ini terus berlanjut dan titik manakah bottom berikutnya? Nah, seperti itulah ya berita-beritanya. Bahkan berita di Indonesia juga sama nih, di sini juga ada contohnya nih. Berita dari investasi kontan juga sama. Bitcoin terjun ke level terendah dalam 18 bulan. Menjadikan investor-investor yang paper hand atau yang masih belum kuat ya batinnya itu semakin gundah gulana Sobat Investor. Ini juga rangkumannya kita lihat dari CoinGate. Bitcoin trades at lowest level since December 2020. Jadi sejak Desember tahun 2000. Sebenarnya bukan cuma Desember, lebih jauh lagi kalau kita pikir, karena titik tertinggi Bitcoin itu sejak tanggal 12 November tahun 2021 di kisaran 64. Tapi kalau kita pastikan di sini harga tertingginya itu diraih di tanggal 10 November tahun 2021 atau 7 bulan yang lalu, dengan titik tertingginya mencapai 8.789 dolar, dan sekarang sudah turun sampai 72% dari titik tertingginya. Wow, ini diskon yang sangat luar biasa ya bagi sobat investor yang ingin mulai membeli dan hold jangka panjang. Tapi jika kalian berpikir bahwa ini adalah bottomnya dan udah nggak bisa turun lagi, kalian salah besar. Bitcoin masih sangat mungkin untuk turun lagi. Iya, itu benar. Oleh sebab itu, jika kalian berkeinginan untuk investasi jangka pendek, harap berhati-hati ya. Kita lihat di sini nih, harga sekarang di sekitar anggaplah 19.000 kan. 19.000 itu kalau seandainya turun menjadi 10.000 berarti udah sekitar 40%-an ya. Masih sangat bisa turun lagi. Tapi bagi sobat investor yang udah hold, udah beli dari 60.000-an ya, dari 19.000 ke 10.000 mungkin akan nambah berapa persen saja. Dan seluruh crypto market juga sedang turun ya. Saya setuju dengan ini. Bukan cuma kripto sebenarnya sobat investor, saham juga sama. Kalau kalian mengikuti channel ini, kalian akan tahu ya, saya juga membahas saham-saham di luar negeri juga, dan memang kebanyakan sekarang sedang turun. Jadi memang fasenya ya begitu sobat investor. Jika kalian seorang investor baik saham ataupun kripto, besar kemungkinan imbal hasil kalian di tahun 2022 ini sedang minus sobat investor, dan itu wajar ya, memang fasenya sedang seperti itu. Dan pasar cryptocurrency itu sudah kehilangan sekitar 300 miliar dolar sejak hari Jumat kemarin. Wow. Menurut saya sih ini adalah kesempatan terbaik ya jika kalian ingin membeli Bitcoin. Kita lihat di sini nih, dalam satu hari terakhir ya, turun 7%. Dalam 5 hari terakhir turun 14%. Wow, dalam 1 bulan terakhir turun sampai 37% sobat investor, banyak sekali turunnya ya. Dan dalam 6 bulan terakhir sudah turun sampai 59%. Dalam year to date 60%. Dalam 1 tahun terakhir itu sudah turun sampai 46%. Nah, ini adalah titik tertingginya ya. Dari titik tertingginya itu sudah turun sekitar 71% sobat investor. Wow, ini
diskon yang sangat luar biasa. Dan kalau saya sendiri khusus untuk Bitcoin itu memang terus melakukan pembelian ya. Jika ada uang, beli lagi, ada duit lagi, beli lagi. Dan saya tidak berencana untuk menjualnya sama sekali dalam waktu dekat ya. Sebenarnya sih nggak akan saya jual sama sekali, kecuali memang saya perlu uangnya Sobat Investor. Itu beda cerita ya. Tapi kalau saya sendiri memang berencana untuk meng-hold Bitcoin selamanya, jadiin warisan Sobat Investor. Tapi ya kita lihat aja ya, intinya hanya kebutuhan yang bisa membuat saya untuk menjual Bitcoin. Oke, lanjut ya. Kalau Sobat Investor lihat dalam 5 tahun terakhir itu harga Bitcoin masih naik sampai 681%. Artinya apa? Siapapun yang sudah menghold Bitcoin sampai 5 tahun, nggak ada satupun manusia yang rugi atau loss hari ini Sobat Investor. Siapapun yang sudah membeli Bitcoin 5 tahun yang lalu itu masih menikmati profit yang sangat luar biasa sampai 681%. Artinya untuk cryptocurrency yang sekuat Bitcoin ini Sobat Investor, menurut saya strategi terbaik adalah hold jangka panjang, dan jika sedang turun seperti ini ya beli lagi dan hold. Kita lihat berapa harga Bitcoin dalam 5 tahun ke depan Sobat Investor. Nah, satu lagi informasi yang saya ingin sampaikan kepada kalian, harga Bitcoin sekarang kan 18 ribuan ya Sobat Investor. Ini adalah harga yang sangat-sangat murah, bahkan harga ini sudah sama dengan harga tertinggi di sekitar tahun 2017 bulan Desember. Coba kita cek ya di CoinMarketCap biar lebih detail Sobat Investor. Harga sekarang kan di ini 19.000 ya. Tapi kalau kita lihat, kita zoom out all di sini, kita zoom ya di sini, harga tertingginya itu pernah sampai 19.497 itu di tanggal 16 Desember tahun 2017. Artinya kalian sama saja dengan orang yang membeli di sekitar bulan Desember tahun 2017 Sobat Investor. Ini menurut saya adalah kesempatan yang sangat bagus ya, minimal untuk saya sendiri dan semua sobat-sobat investor yang sangat yakin dengan Bitcoin ya. Karena dulu saya waktu tahun 2017 belum berinvestasi di Bitcoin, saya masih investasinya itu di saham. Memang juga pada tahun itu exchange di Indonesia masih jarang ya yang memperjualbelikan Bitcoin. Pertama kali mengenal Bitcoin itu di sekitar tahun 2014 sebenarnya. Tapi waktu itu exchange di Indonesia masih sangat jarang dan susah untuk membeli Bitcoin, makanya saya skip. Dan saya baru mulai berinvestasi lagi itu di sekitar tahun 2020 ya. Dan saya terus melakukan pembelian. Nah, adakah orang-orang besar yang melakukan hodl? Kita lihat pendapat dari CZ Sobat Investor. Changpeng Zhao adalah CEO dari Binance yang dia juga sudah membeli Bitcoin dari lama sekali ya. Dan kita lihat bagaimana pendapat dari CZ. Ini postingan baru kemarin saja Sobat Investor di tanggal 18 Juni tahun 2022 nih. CZ, how do you see this market? Dia menjawab, I don't know, it's my third cycle. Jadi CZ itu udah melalui masa bearish seperti ini. Itu sudah sampai 3 kali Sobat Investor. Jadi berpengalaman sekali kan mengalami naik turunnya Bitcoin. Di tahun 2013 all time high-nya adalah $1.000, kemudian turun menjadi $200 untuk 1 tahun. Ini yang penting Sobat Investor ya. Jadi sisi itu pernah mengalami pasar bearish itu 1 tahun ya di tahun 2013 Sobat Investor. Lalu di tahun 2017 all time high-nya di sekitar $20.000. Nah, ini kita cek ya all time high di sini kan ini nih. Berarti yang dibilang CZ itu adalah yang ini Sobat Investor. All time high-nya di sekitar $20.000-an. Kemudian turun menjadi $3.000 selama sekitar 1 tahun. Dan memang benar nih setelah all time high di sini Sobat Investor, kemudian harganya terus terjun ya. Sebenarnya bukan cuma 1 tahun sih, lebih Sobat Investor. Karena ini kan tahun 2017 nih bulan Desember ya, sekitar 19.600-an, kemudian turun dan mencapai harga all time high yang sama, yaitu 19.000-an lagi, itu baru di tahun
2020 bulan Desember juga. Artinya bukan cuma setahun ya, 3 tahun. Artinya dari tahun 2017 ke tahun 2020 itu 3 tahun itu baru mencapai all time high-nya lagi. Artinya jika bearish sekarang ini di sini ya, lebih baik jangan berharap akan segera mencapai all time high-nya dalam waktu dekat ya. Lebih baik kita berpikir ke kemungkinan yang terburuk, yaitu akan mencapai all time high-nya dalam waktu yang lama. Tapi satu hal yang saya yakin sekali, Bitcoin akan mencapai all time high-nya lagi. Apakah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun seperti di tahun 2017, all time high-nya di tahun 2020 ini Sobat Investor. Lanjut, di tahun 2021 all time high-nya di sekitar $68.000 dan turun sampai 20 ribuan dolar. Sampai kapan? Ya kita sama-sama belum tahu karena masih kita jalani bersama-sama Sobat Investor. Dia melanjutkan ya, I am not a good TAT itu sepertinya technical analysis. Jadi dia menyatakan dia bukan seorang technical analysis yang bagus, tapi apakah kalian melihat sebuah pola? Nah, memang polanya seperti itu ya. Satu lagi, kita cek pendapat dari Michael Saylor. Dia menstate begini nih, gold itu banyak, Bitcoin itu langka. Artinya dia masih sangat-sangat optimis dengan Bitcoin Sobat Investor. Oke, jadi bagaimana pendapat kalian mengenai fase bearish sekarang? Apakah kalian membeli atau kalian malah menjual? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.